Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek-sederek sedulur-sedulur, ini mugi-mugi dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus hari ini kita akan membahas tentang sejarah ya. Terutama kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Khususnya ya mergo wandi wong Jawa ya mbahas sithik-sithik Jawa. Jadi kerajaan Jawa itu sudah ada sejak lama ya, sejak lama sekali. Jadi bahkan kalau kita melihat tentang sejarah, ngomong salah siji kerajaan adanya itu sekitar tahun 1130 ya. 130 Masehi. Bayangkan 130 Masehi. Padahal dalam sejarah kita mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya tahun 571. Berarti jauh sebelum Kanjeng Nabi lahir itu sudah ada kerajaan besar, kerajaan Salangkanagara yang konon-konon pusatnya ada yang mengatakan di Pandeglang Banten ya, ada yang mengatakan di Jakarta, di Bogor ya. Itu pusat peradaban yang dulunya memang dibawa oleh orang-orang dari pendatang ya, dari pendatang. Namun juga ada campur tangan orang Jawa asli yang katanya sih namanya dalam dongeng-dongeng si Aki Tirem ya. Jadi Aki Tirem punya seorang putri. Nah, kemudian putrinya tersebut dinikahi oleh seorang pengembara yang kemudian mendirikan kerajaan Salangkanagara. Terus berjalan sampai tahun 358. Jadi 358 kembali lagi. Jadi Salangkanagara mulai hancur, atau sudah ingin berganti dinasti menjadi kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara berdiri sekitar tahun 350 atau 358-an ya. Nah, dalam konteks sejarah juga masih jauh sebelum Rasulullah lahir juga. Jadi wong Jawa iki ya wis ana ket biyen ngono. Itu dibawa oleh beberapa tokoh juga ya, Pusatnya juga sama ya di Bogor sana. Di Bogor atau ada yang mengatakan di daerah Jawa Barat, di Sungai Citarum sana. Kemudian dari Jawa Barat inilah nanti mulai berjalan ke timur ya, Nanti dari Tarumanegara muncul kerajaan Sunda ya. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Kemudian menjadi satu Sunda Galuh. Nah, Sunda Galuh nanti memunculkan kerajaan besar yang disebut dengan kerajaan Pajajaran. Yang sering kita tonton filmnya yaitu Prabu Siliwangi itu ya. Itu era tahun 1400 1500. Itu berarti iring-iringan dengan memang ada iring-iringan dengan Wali Songo. Ya memang karena di sinetron sendiri kan kita sudah lihat bahwasanya Prabu Siliwangi kan mempunyai seorang istri yang namanya siapa itu namanya? Salah satu istri dari Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang ya. Nah, Nyai Subang Larang kan muridnya Syaidatul Kafi. Jadi Nyai Subang Larang itu muridnya Syaidatul Kafi yang makamnya ada di Astana Gunung Jati sana ya. Dari komplek pemakamannya Sunan Gunung Jati. Kalau jenengan keluar dari pintu makam terus melihat mata arah itu ada makam Syaidatul Kafi sekitar 100 meter. Barangkali ada pengen berkunjung ke sana. Jadi Nyai Subang Larang punya anak namanya menikah dengan Prabu Siliwangi, kemudian punya 3 anak itu tersebut, yaitu Nyai Roro Santang, Prabu Kian Santang dan Walang Sungsang. Nah, dari keturunan itulah nanti lahir Sunan Gunung Jati. Jadi Prabu Siliwangi hidup di era Wali Songo. Tapi kan Wali Songo yang masyhur kita kenal kan di Jawa Timur yang paling banyak
yaitu 5, kemudian yang di Jawa Tengah 3, yang di Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati termasuk memang cucu ya, ketiban cucunya Sunan cucu atau cicitnya Prabu Siliwangi. Kemudian kita lanjut ya, dari peradaban ke Jawa Barat bergeser ke Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah itu nanti kita mengenal mengenal kerajaan yang namanya Kerajaan Mataram kuno, yang kita kenal dipimpin oleh Prabu atau Raja Sanjaya. Di era Sanjaya dan iring-iringan inilah ya nanti yang kita kenal ada peradaban atau istilahnya peninggalan terbesar yaitu Candi Borobudur. Nah, karena di Jawa Tengah itu gunungnya selalu meledos ya, selalu hancur. Nah, kemudian dipindah oleh salah seorang Empu Sendok ya, dipindah oleh Empu Sendok ke daerah Jawa Timur. Jadi Mataram kuno yang masih bercorak Hindu-Buddha itu sendiri sudah 2 kali pindah, yaitu di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur, dibawa oleh Empu Sendok. Nah, di Empu Sendok Mataram juga berkembang. Kemudian anak turunnya Empu Sendok nanti kemudian mendirikan 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Doho dan Jenggala. Doho ada yang mengatakan itu kerajaan Panjalu ya, Panjalu. Bukan Panjalu di Jawa Barat ya, tapi Panjalu di Kediri. Ada Panjalu di Jawa Barat, itu ya tadi ya, yang kita kenal dengan Mbah Panjalu. Nah, itu adalah rentetan silsilanya adalah dari kerajaan Sunda Galuh itu sendiri. Jadi Sunda Galuh menurunkan kerajaan Panjalu. Nanti di sisi lain, di arah lain itu menurunkan kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi itu tersebut. Nah, dari Jawa Timur itu tadi kerajaan Panjalu dan Jenggala kemudian berkembang, yang dibawa oleh Airlangga, kemudian berkembang menjadi Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari ini yang kita kenal dengan itu nama Kenaro ya, Kenaro, terus ada Ken Dedes. Jadi Ken Dedes yang merupakan permaisuri, kemudian dengan politik-politiknya atau siasah-siasanya Kenaro ya, walaupun berkhianat ataupun dengan kecurangan, itu membawa keris ya. Nah, kemudian dari Singosari tersebut barulah kita mengenal Kerajaan Mojopahit. Nah, Kerajaan Mojopahit yang dikdaya begitu besar, yang kita kenal Senusantara, yang pada masa keemasannya dipimpin oleh Hayam Wuruk ya, Hayam Wuruk. Nah, dari Kerajaan Mojopahit ini ya, ketika Kerajaan Mojopahit runtuh, baru muncul kerajaan yang namanya Kerajaan Demak. Nah, disinilah kerajaan yang bercorak Islam mulai berdiri, yaitu sekitar tahun abad ke-15 abad ke-15, yaitu sekitar tahun 1400-an ya. 1400 berapa tadi? 1400 yang beriringan dengan hancurnya Mojopahit. Berdiri Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan atau Raden Fata. Raden Fata kemudian turun-temurun berganti atau menjadi diteruskan oleh penerus-penerusnya Kerajaan Pajang ya, oleh Joko Tingkir. Kemudian Joko Tingkir kemudian meneruskan Kerajaan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini Panembahan Senopati. Panembahan Senopati yang terus kita kenal dengan salah satu ahli warisnya. Kemudian mendirikan kasultanan ya, Kasultanan Surakarta, terus Kasultanan jadi mendirikan kerajaan-kerajaan itu. Kasultanan di Yogyakarta, Imogiri, Bantul dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ada yang mengatakan bahwasanya memang di era datangnya para penjajah itu sendiri ya, kita kan sering mendengar bahwasanya negara kita dijajah selama 350 tahun. Ya memang datangnya para komunis itu memang di era-era tahun 1600-an ya, 600-an.
Namun kalau kita berkaca pada sejarah ya, dari kerajaan Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram Islam, kemudian keraton-keraton dan kesultanan, pada saat itu Islam pun sudah jaya. Bahkan beberapa ulama-ulama kita sudah mulai melawan di era tersebut. Memang pada dasarnya para komunis memang menjajah negara-negara kita, tapi hanya di bagian titik-titik tertentu. Jadi negara kita yang dijajah selama 350 tahun itu bukan keseluruhan dari Nusantara ini, tetapi hanya di titik-titik tertentu yang memang di situ tidak ada perlawanan. Nah, jadi ketoke memang sowe, tapi sejatinya masih sedilo lah ya, sedilo. Hanya tokoh-tokoh. Belum lagi di era-era kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, wali-wali kita yang menantang penjajahan itu sendiri, nah bisa jadi ya hanya sebentar. Namun berita 350 tahun dijajah itu ya itu hanya untuk membobrokkan karakter-karakter orang Indonesia atau orang Jawa. Pada dasarnya ya hanya sebentar. Karena ada perlawanan. Cuma kalau dihitung dari kedatangan komunis sampai hari kemerdekaan ini, nah itu memang jumlahnya lamanya sekitar 350 tahun. Nah, jadi begitulah rentetan sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara kita ini sampai berdiri kenegaraan negara Indonesia kita ini. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan yang mendatang dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tetap ikuti channel kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.